Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balki Janarti. Saya berasal dari Palembang dan saya kuliah di Politeknik IDN dan jurusan TRKJ atau Engineer. Dan sekarang saya akan membuat tugas. Yang pertama yaitu saya bacakan soalnya dulu. Sebuah perusahaan ternama sedang merencanakan jaringan baru untuk mendukung kebutuhan bisnisnya. Mereka menggunakan alaman IP 192.168.10.200 dengan prefix-nya /25. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang tim IT harus jawab. Nah, yang pertama yang harus saya jawab adalah jumlah hostnya. Berapa jumlah host yang dapat digunakan dalam jaringan ini? Nah, saya akan menjawab jumlah host. Nanti kita tulis dulu ya. Nah, di situ jumlah hostnya prefix /25 titik. Nah, 32 dikurang 25. Yang slice-nya ini 25 sama dengan 7 bit. 32 ini adalah jumlah bit dalam IP itu 32. Jadi ini sudah rumusnya. Nih. Nah, sekarang kita ke rumusnya. 2 pangkat 7. 7 ini dari bit. Berarti 2 pangkat 7 sama dengan 128, karena 2 pangkat 7 itu dikali dengan 2 dikali 2 dikali 2 sampai 7. Berarti 228. Nah, terus dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Memang dari rumusnya memang 2 dikurang 2. Jadi 128 dikurang 2 hasilnya 226 host. Tuh. Udah kan? Dan yang kedua, soal yang kedua, apa kita lihat dulu soal kedua. Apa alaman IP Nexthost yang harus digunakan? Saya jelaskan kembali. Ya, sabar. Nah, Nextword itu angka yang ujungnya itu 0. Jadi dimulai soal itu dimulai dari 0. Mengapa begitu? Karena setiap bilangan Nextword itu adalah 0. Jadi 128 yang di IP tadi, nah itu ditambah dengan 128 ditambah 128 berarti 256. Itu adalah Nextword yang digunakan, IP Nextword yang digunakan. Jadi tuh ya. Dan yang ketiga, IP broadcast. IP broadcast. Nah,
IP broadcast ini kan tadi itu ini di Nexthost tadi 128. Nah, 128 ini kita kurangkan menjadi 1. Jadinya 127. Nah, karena 128 ini sudah digunakan, jadi dikurang dengan 227. Nah, 256 tadi yang di Nextdoor tadi kita kurangkan menjadi 1 semua. Begitupun dengan yang tadi kan 127. Nah, yang 256 ini kita kurangkan 1 menjadi 255. Berarti itu adalah subnet masknya 255 gitu. Kurang 1. Nah, yang selanjutnya nih. Yang selanjutnya kita akan subnet Yang selanjutnya kita akan jelaskan blok subnet. Blok subnet. Oke. Nah, ini menurut saya yang paling susah ya. Tapi insya Allah dengan mungkin pemahaman saya. Nah, tadi kan prefix-nya /25. Nah, ada 2 subnet dalam kelas C misalnya. Contohnya 192.10.10.125 dengan 192.10.10.28 ya. 10.128. Nah, ini 192.168.10.125 bisa begini karena yang ujung yang 125 ini kita ganti menjadi IP yang digunakan, berarti (192.168.10.129). Nah, kenapa? Karena mengapa menjadi 129? 129 karena 128 sudah dipakai, 120 karena bilangannya kan 128. Jadi dari 0 sampai ke 129. Jadi dari 129 sampai ke 255. Oke. Nah, dari 255 ke menjadi IP yang digunakan lagi kan ada 2. Satunya 192 dan satunya 254. Karena tadi 129-nya itu sampai 254. Jadi kan 25 udah digunakan untuk next subnext mask. Jadi kita menggunakan dari 254. Jadi menggunakan dari 254. Itu IP yang kita gunakan yang kedua. Jadi 192.168.10.254.
Sepengetahuan saya kan mungkin ini ya, jika mungkin ada kesalahan, mungkin saya akan memahaminya lagi lebih detail ya, karena saya juga masih memahami dan mempelajari. Setahu saya itu karena 129 kan 128-nya sudah dipakai dengan IP yang tadi. Jadi berarti 129 ini yang digunakan karena yang 128 sudah digunakan. Jadi 129 ini hitungan IP yang belum ada gitu. Jadi 129 kita hitung sampai 254. Mengapa begitu? Karena kan harusnya sama 255, tapi 255 itu subnet mask. Jadi itu tidak bisa digunakan. Jadi jadinya sampai 254 gitu. Karena tidak bisa kan. Jadi 254 karena 255 tadi subnet mask. Oke? Mungkin ini saja tugas pertama saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya buktinya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Bakti Janati. Saya berasal dari Palembang dan saya kuliah di Politeknik IDN dan jurusan TRKJ. Nah, sekarang saya akan membuat tugas yang kedua. Soal yang kedua yaitu saya akan membacakan teks yang kedua yaitu tugasnya. Nah, terdapat sebuah jaringan terdiri dari satu router. Nah, dan 3 komputer yang dihubungkan melalui switch dengan rincingan berikut. Yang pertama, routernya itu memiliki IP 192.168.1.1/24. Nah, komputernya ini juga mempunyai IP, yaitu IP komputer pertama memiliki 192.168.1.10 dan yang komputer kedua memiliki IP juga 192.168.1.20 dan komputer ketiga memiliki IP juga yaitu 192.168.1.30. Nah, dari urutan di atas, jelaskan beberapa soal berikut. Nah, yang pertama saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu sebutkan subnet mask yang digunakan dalam jaringan tersebut. Nah, saya akan jelaskan menurut pemahaman saya yang telah saya pelajari. Jadi saya juga mencatat ya. Nah, subnet mask yang digunakan dalam jaringan tadi, notasinya kan /24. Jadi menunjukkan bahwa 24 itu 24 bit pertama yang digunakan. Jadi kita catat dulu. Nah, berarti subnet yang digunakan tuh sesuai dengan /24 adalah 255.255.255.0. Nah, jadi rumusnya begini. Rumusnya /24 berarti 32 totalnya bit IP. 32 tuh total bit IP. Jadi dikurang dengan 24 yang /24 tadi dikurang. Itu bit untuk jaringan ya. Untuk jaringan. Jadi 8 bit untuk hostnya. Dikurang karena 32 dikurang 24 jadinya 8. Nah, 8 bit ini untuk host berarti maksimal 256 alamat IP. 256 alamat IP. Nah, berarti yang kemarin kan rumusnya 2 pangkat. Jadi kemarin 7 bit yang yang soal yang tugas yang pertama tadi kan 7 bit. Nah, ini 8 bit. Jadi 2 pangkat 8. Berarti 2 pangkat 8
dengan 254 alamat yang dapat digunakan. Karena dua IP ini khususnya untuk Nextdoor ini, Nextdoor ID ini dan broadcast. Jadi 28 pangkat 8 kita kalikan. Berapa? 8 kali 8. Nah, berarti 8 ini, 2 ini dikalikan dengan 2 dikali 2 dikali 2 sampai 8 berarti 256. Berarti benar hasilnya. Jadi, subnet Xmask yang digunakan yang sesuai dengan slash 24 adalah 255.255.255.0. Itu adalah rumusnya tadi. Oke. Nah, untuk soal yang nomor 2, apakah komputer 1 dapat berkomunikasi langsung dengan komputer 2? Kita coba. Nah, ya pasti bisa karena mereka berada di subnet yang sama. Contohnya 192.168.1.0/24. Nah, keduanya ini memiliki alamat IP di dalam rentang yang sama, yaitu 192.168.1.0 dan menggunakan subnet masknya tadi yang sama 255.255.255.0. Tuh. Oke. Nah, jadi yang selanjutnya soal nomor 3. Nah, yang soal nomor 2 tadi berarti semua perangkatnya ini memiliki IP dengan awalan 192.168.1. Nah, dia ini bagian dari jaringan yang sama. Oleh karena itu mereka bisa saling berkomunikasi langsung melalui switch yang tanpa perlu melalui router itu. Karena telah IP-nya itu tak sama, jadi subnetnya juga harus sama gitu. Tadi alasannya berarti subnet yang sama kan, itu tadi. Dan yang ketiga yaitu jika komputer 2 memiliki mengakses internet, gateway mana yang harus digunakan. Jadi jika ini aku juga catat ya. Nah, jika komputer 2 ini ingin mengakses internet, nah, gateway yang harus digunakan adalah 192.168.1.1. Nah, yaitu IP yang dari router tadi. Nah, bertindak sebagai gateway yang menghubungkan jaringan lokal, yaitu jaringan LAN dengan jaringan eksternal seperti internet gitu. Dan komputer akan mengirim paket tersebut yang ditujukan keluar jaringan, sehingga misalnya internet melalui alamat IP. Nah, gateway-nya yaitu router itu. Tuh, mungkin ini saja kan soalnya 3 ya. Kita cek dulu soalnya ya, soalnya cuma 3. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika banyak salah, mungkin pemahaman yang kurang saya pelajari, mungkin saya mohon maaf karena ini baru tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Balkis Janati. Saya berasal dari Palembang dan
Saya kuliah di Politeknik IDN dan jurusan TRKJ. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan soal dari tugas yang ketiga. Saya akan membacakan soalnya dulu. Sebuah perusahaan sedang merencanakan jaringan baru untuk mendukung kebutuhan bisnisnya. Nah, mereka menggunakan alamat IP 192.168.1.52. Nah, dengan prefixnya /28. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan yang harus tim IT jawab. Nah, yang pertama, saya akan menjawab berapa jumlah host yang dapat digunakan dalam jaringan ini. Nah, saya akan menjelaskan jumlah host dalam jaringan ini. Slice-nya kan prefixnya 28. Jadi rumus bitnya itu 32 dikurang 28, jadi 4 bit. Nah, 2 ini rumusnya ini kan 2 pangkat 4. 4 ini dari mana? 4-nya ini dari bit yang 32 dikurang 28 tadi. Jadi 4. Sama dengan 2 pangkat 4 berarti 16 kan? Dikurang 2 itu dari rumusnya berarti 14 bit. Oke. Nah, yang kedua kita akan disuruh mencari apa alamat jaringan IP network. Nah, IP network ini alamat IP pertama dalam subnet. Nah, IP ini 192.168.1.52/28. Nah, rentangnya ini 192.168.1.48 dikurang dengan 192.168.53. Nah, ini dikurang. Jadi alamat nexonnya ini 192.168. Karena nexonnya kan dari 0. Jadi kita jarak kerjanya berarti direntang menjadi 100 yang dikurang tadi. Jadi jumlah broadcastnya yaitu ada juga cara lain ya, yaitu next out tadi dari 0 yaitu 16, 32, 48, 64 sampai seterusnya 256. Nah, berarti nexonnya itu 256. Mengapa? Karena 255 itu akan menjadi subnet mask. Jadi kita broadcastnya yang ketiga mencari itu dari dikurang 1, 16 dikurang 1 berarti 15, 31, 4, 6, 3 dan sampai seterusnya sampai 255 gitu. Nah, ada juga cara lain yaitu dengan alamat ini terakhir dalam subnet kan. Untuk subnet ini alamat broadcast ini berarti 192.168.163. 163.
kan di sini alamat IP yang terakhir, yang sebelumnya kan 63 juga. Jadi di sini 63. Itu jadi IP dari broadcastnya 192.168.1.163. Nih. Nah, yang keempat kita akan mencari blok subnetnya, oke. Nah, blok subnet IP ini yang digunakan adalah 192.168.1.148 kan, hingga menjadi yang tadi saat ini yang dari broadcast berarti 192.168.1.63. Nah, ini mencakup 16 alamat total. Nah, dalam satu subnet yang termasuk dengan network IP dari broadcast gitu. Mencakup 16 alamat total tadi. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari berapa jumlah alamat IP yang digunakan, kan ada 2. Nah, IP yang dapat digunakan tuh oleh hostname itu adalah dari 192.168 tadi .49. Mengapa begitu 49? Karena 48 ini sudah digunakan karena kita ke 49 hingga menjadi 49. Nah, berarti juga hingga ke 63 tadi sudah digunakan, kita menjadi 192.168.1.64 gitu. 62. Sorry, dikurang 1 kan. Ini 62. Yang tadi kan 48 ditambah 9, ini dikurang. Ini kan dikurang ya. Terus total alamat IP yang dapat digunakan yaitu 14 alamat IP tadi, yang bit tadi. Total alamat IP 14. Nah, setelah mengurangkan 2 IP untuk network dan broadcast tadi. Nah, IP broadcast dan network tadi. Nah, jadi jumlah host yang digunakan tadi kan 14. Berarti networknya 192.168.1.48. Nah, broadcastnya 192.168.1.63. Nanti dulu ya. Jadi alamat addressnya 192.168.41.49 dan 192.168.1.62 itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.